سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له yang sama-sama kita hormati imam kita Al-Ustadz Kiai Haji Salman Al-Hafiz, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Sengseng Sawah, Bapak Haji Sarca Armin SE beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati para ketua LMK Kelurahan Sengseng Sawah yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 07, Bapak Ketua RT 07, para tokoh masyarakat, para alim ulama, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang insya Allah selalu dihormati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan bulan yang penuh barokah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita dan melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh khusyuan. Dan syukur yang tak terhingga juga kita haturkan kepada Allah, karena di sini kita tidak merasakan kebanjiran Bapak Ibu ya. Mungkin di luar sana saudara-saudara kita terkena musibah banjir, yang mungkin nanti kita akan bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan berkat suratul Fatihah ini Allah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran pada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah banjir. Mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan sebelum sholat tarawih akan dimulai. Yang pertama, sambutan atas nama DKM Mushola Hidayah. Syukur alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Lurah beserta jajarannya, maupun Ketua LMK, wabil khusus Bapak Wawan Widianto yang telah mengajukan Mushola Hidayah sebagai Sapaya Ramadan Tarling Kelurahan Sengseng Sawah, di mana Tarling ini 1 bulan hanya 4 kali, jadi musola termasuk 4 musola yang dikunjungi oleh kelurahan. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah beserta stafnya. Semoga acara Tarling ini berjalan dengan lancar dan awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami pun atas nama DKM memohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada tempat hidangan ataupun sambutan yang kurang berkenan. Kami atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini pun saya banyak teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa, pada Bapak LMK juga yang pernah mungkin dengan barokah bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa lagi ya Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan juga yang kedua, saya sampaikan tentang malam hari ini, tarawih ini kita lakukan 8 rakaat dan witir 3. Karena memang kondisinya mungkin saat untuk hanya malam ini aja ya Bapak Ibu ya. Karena banyak rangkaian acara dan juga Bapak Lurah beserta jajarannya banyak kegiatan di luar. Jadi harap dimohon maklum, insya Allah tidak mengurangi pahala kita untuk melakukan tarawih ini. Itu mungkin yang saya sampaikan. Untuk mempersilahkan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Lurah untuk melakukan atau memberikan sambutannya, maklumatnya, dan juga mungkin penyerahan simbolis amplop yang akan diberikan kepada Mushola Hidayah. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya wadi wal alihi washabi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
yang sama-sama kita hormati Kiai Haji M. Salman Al-Hafiz sebagai imam tarawih sekaligus akan melaksanakan kultum insyaallah. Yang saya hormati, ini saya hadir beserta jajarannya banyak rombongan ketua LMK ya, beserta anggota dari RW 1 sampai dengan RW 19 yang ada ini di sini tuh. Beda seragamnya ya, LMK tuh. Keren ya. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al Hidayah ya, Bang Nandi sekaligus Direktur Bank Sampah Ripin. Wah, yang banyak programnya. Makasih Bang Nandi, pahlawan kebersihan yang ngumpulin sampah. Yang saya hormati rekan-rekan saya semuanya hadir. Saya dari Pak Sekel, para kasih, kemudian juga staf hadir semua ya. Juga teman-teman PPSU juga hadir semua. Juga yang saya hormati ketua itu ada FKDM hadir beserta jajarannya. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al Hidayah yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tayyib saya. Ini mau pantun apa enggak nih? Pantun? Boleh pantun enggak? Belum ke pasar beli ikan sepat. Jangan lupa beli terasi. Lurah taraweh semangat kuat. Keliling kampung jalin silaturahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmatan karunia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islamnya, sehingga kita bersama-sama berkumpul di sini sekaligus bersilaturahmi dan maka melaksanakan taraweh keliling tingkat kelurahan Seranceng Sawah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan umatnya yang selalu istiqomah sunnahnya dari akhir zaman. Bang Nadi izin Pak RW hadir. Mungkin yang saya hormati Pak Ketua RW 07 atau beserta jajarannya dengan para Ketua RT di lingkungan 07. Mohon maaf tadi lupa. Tadi saya ngelihat mana Pak RW saya lihatin ya. Bapak hormati, yang pertama tentunya ucapan terima kasih saya sebagai lurah. Alhamdulillah pada malam ini cukup ramai ya, dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya jamaah, mudah-mudahan selalu diridhoi Allah SWT. Kemudian mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan di sini, saya menghimbau saja pada para pengurus RW maupun RT ini agar di bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan. Perlu ketahui bahwa di bulan suci Ramadan biasanya nih banyak ya pada keliling kampung dan sebagainya. Kemudian juga sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua jamaah mungkin yang banyak ya yang memiliki putra putri terutama di usia sekolah agar dijaga jangan sampai keliaran di tengah malam. Perlu diketahui bahwa di luar itu sangat banyak sekali ya terutama tawuran dan sebagainya agar sampai anak kita tidak tawuran dan sebagainya. Kemudian saya mau juga bahwa kita dihimbau ya untuk tidak melakukan SOTR. Apa itu SOTR? Yaitu sound on the road ya. Itulah dilarang oleh pemerintah untuk melakukan SOTR. Maka dari itu kita meramaikan saja di musola ini atau di tempat-tempat yang dikhususkan. Mungkin saja sambutan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita sama-sama kita dengarkan kultum yang akan disampaikan guru kita Ustadz Kiai Haji Salman Al-Hafiz. Padanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Bapak Lurah Srengseng Sawah beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita banggakan Ketua DKM serba bisa, yaitu DKM Musola Al Hidayah. Ini kayaknya kudunya musola ini sudah nggak harus upgrade ini menjadi masjid kayaknya, karena tempatnya yang strategis. Mau ngopi mudah, mau dapat sembako Jumatan juga mudah. Ya Bu ya? Ah iya kata Ibu. Mau yang panjang atau yang pendek Bu ceramahnya Bu? Yang panjang. Boleh pantung. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menganggap remeh sekecil apapun daripada kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun yang bisa kita berikan hanya senyuman manis. Kalau kita lihat Pak Lurah tadi, walaupun amplop berwarna biru telur asin, hijau telur asin, kalau kita senyumin kita dapat juga tuh barokahnya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya senyuman manis kita hanya bisa berikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang mampu menyebabkan diri kita jauh daripada api nerakanya Allah, dan kita tidak tahu pula amalan yang mana yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sunnah dari yang kecil di bulan Ramadan sampai yang keistimewa yang mendapatkan anugerah bulan Ramadan. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti apa? Di bulan-bulan tersebut Rasulullah selain mencari daripada keagungan bulan, Rasulullah pun juga memohon mendapatkan keberkahan daripada bulan tersebut. Sehingga Allah anugerahkan kita berada di bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan lagi cara mendapatkan keberkahan yang kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti makan sahur. Rasulullah sabdakan, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, makan sahur itu memiliki keberkahan. Sampai Rasulullah mengatakan tentang makan sahur, ghidhaul mubarak, makanan yang diberkahi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, as-sahru akluhu barakatun, makan sahur itu berkah. Wala tada'uhu ahadikum, janganlah salah seorang dari kalian meninggalkan daripada makan sahur walau jur'atan minal ma', walaupun dengan seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna alal mutasahhirin, memohonkan ampun kepada orang yang makan sahur. Kalau kita minta doa dengan orang lain belum tentu doanya dikabulkan. Kalau kita berdoa dengan diri kita sendiri memohon kepada Allah, belum tentu doa kita diijabah dikarenakan banyak dosa dan banyak khilaf. Tapi seketika kita memohon ampun, dimohonkan ampun oleh Allah dan oleh para malaikatnya dengan sebab makan sahur, maka Rasulullah katakan, fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla memohonkan ampun dan para malaikatnya memohonkan ampun ke atas orang yang makan sahur.
Kemudian Rasulullah mengajarkan pula untuk mendapatkan kenikmatan daripada kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hambanya, yaitu makan sahur dengan korma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamru." Sebaik-baiknya yang dimakan seorang mukmin ketika sahur adalah korma. Bukannya nasi padang nggak baik, nasi padang enak. Apalagi kalau sebelumnya pakai es cendol. Kalau kita berbuka puasa, makan korma itu namanya baik. Setelah makan korma, minum es campur atau es kolang-kaling namanya nikmat. Kemudian disambung lagi dengan nasi padang, itu namanya mantap. Bahasa Arabnya namanya mumtaz. Maksudnya apa? Seketika kita menjadikan makanan yang serba-serbi yang kita makan, kemudian kita memakan buah korma, maka kenikmatan dan keberkahan yang sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada orang yang makan sahur. Kemudian ulama berpendapat maksudnya bahwasanya Rasulullah menyederhanakan di dalam sahur demi mendapatkan kenikmatan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Tidak hanya sekedar sop buntut yang dapat berkah dan dapat nikmat. Tidak hanya sekedar nasi uduk dicampur jengkol dan peti dan orek yang mendapatkan kenikmatan. Tapi seketika kita memakan korma di waktu sahur pun kita mendapatkan kenikmatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Ni'ma sahuril mu'minin at-tamru." Sebaik-baiknya sahur orang yang beriman adalah buah korma. Kalau mau beli buah korma, di sore hari di depan masjid Al-Hidayah, Musola Al-Hidayah, boleh hubungi Pak Nandi. Ini endorse nggak pakai biaya, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya bulan Ramadan ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awaluhur rahmah, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan Allah, wa akhiruhu idqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Maka sunnah kita di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah. Kalau enggak sedekah minimal banyak gerak. Kalau enggak banyak gerak minimal banyak nyapa orang. Ucapkan assalamualaikum atau silaturahim, dicontohkan dengan Bapak Lurah kita. Kenapa? Karena minimal yang kita dapatkan saling jumpa satu sama lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang pertama keberkahan hidup, yang kedua umur yang panjang, yang ketiga menyenangkan orang lain kalau kita datangnya pakai bawaan. Kalau nggak bebawaan minimal kita dapat kopi di rumah kawan. Itu namanya fadilah silaturahim. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan ittaqun nar walau bisyikki tamroh, jauhi api neraka walaupun dengan sepotong buah korma. Sepotong buah korma, Bu, bukan satu dus. Kalau satu dus, Masya Allah. Kemudian Rasulullah sabdakan kembali ittaqun nar walau qit'atan minal khubus, jauhi api neraka walaupun dengan sepotong roti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ittaqun nar walau surbatan minal ma, jauhi api neraka walaupun dengan seteguk air. Jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak ada sesuatu yang kita korbankan, yang kita keluarkan untuk pembebasan diri kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada duit, nggak ada makanan, nggak ada yang dibagi, maka ibu, bapak banyak-banyak sholat berjamaah. Setiap habis sholat ucapkan
Allahumma ajirni minan nar. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala 'indal fajri wa 'indal maghrib, Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat." Di dalam riwayat yang sahih, di dalam riwayat yang hasan, "Inda kulli duburi salatin thalatha marrat." Setiap habis salatnya 3 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Maka Rasulullah katakan, api neraka memohon kepada Allah, "Ya Rabb, jangan engkau masukkan seorang hamba yang setiap habis sholatnya membaca dan meminta perlindungan, Allahumma ajirni minan nar." Kira-kira kalau yang punya tempat memohon, kira-kira dikabulin gak, Pak? Kita nih datang nih ke DKM, dekat dengan Pak DKM, kasih proposal, kata Pak DKM, "Tolong proposal antum kasih ke saya," kata Pak DKM. Seketika proposal kita kasih, kira-kira dapat nggak tuh? Itu baru kenal dengan Pak DKM. Bagaimana kalau kenal dengan Pak Lurah? Kira-kira kalau Pak Lurah nih tulis memo nih, "Tolong Musola Al Hidayah kucurkan setiap Jumat untuk kemaslahatan Jumat berkah." Itu setap-setapnya semua kalang kabut nih, gimana anggaran bisa terkucur di Musola Al Hidayah. Ini baru memonya, tanda tangannya Pak Lurah. Gimana kira-kira kalau tanda tangan bupati, tanda tangan menteri atau presiden? Wah, itu bukan dapatkan dana, jabatan pun dia dapatkan, bahkan anaknya pun bisa jadi wakil presiden. Itu katanya. Ini baru kekuatan yang dibuat oleh manusia. Bagaimana kekuatan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkan Allah, yang menjanjikan Allah, yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran menjawab, "Afala ta'qilun?" Apakah kalian tidak pernah berpikir? "Afala ta'lamun?" Apakah kalian tidak pernah mengetahui? Maka perlu kita memupuk diri kita di bulan Ramadan ini dengan menahan hawa nafsu makan dan minum, serba terbatas di dalam keinginan. Endingnya supaya kita bisa paham, merasa bahwasanya ending daripada kehidupan orang yang beriman kepada Allah, la'allakum tattaqun. Sehingga ulama mengatakan, taqwallahi allati la yaqbalu ghairaha. Dengan modal ketakwaan inilah setiap ubudiyah yang engkau lakukan diterima oleh Allah. Wala yarhamu illa ahlaha. Dan dengan modal ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Wala yusibu illa alaiha. Dan dengan modal ketakwaan ini pula menjadikan sebab Allah akan balas kebaikan yang telah engkau lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salah dan benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan amalan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan husnul khatimah di dalam setiap kehidupan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu jami'ah, salatu jami'ah.